Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati, bahwa di dalam penciptaan beberapa langit. Ini pakai jamak karena wa jama'a as-samawati li'annaha ajnasum mukhtalifah kullu sama'in min jinsin ghairi jinsin ukhra min ghairi jinsil ukhra wa wahadal arda li'annaha kullaha turabun. Kalimat samawat dibuat jamak karena jenis satu langit dengan langit yang lain itu berbeda. Keduanya jaraknya juga jauh, sedangkan bumi itu semuanya materialnya dari tanah. Bahwasanya di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi, waqtilafil lail, dan perbedaan pergantian malam dan siang. Ada siang, ada malam, ada musibah COVID-19, insyaallah sebentar lagi juga oleh Allah akan disehatkan dan COVID akan dipindah ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan Indonesia dan negara yang lain dijauhkan, dihindari dari COVID. Waqtilafil lail wan nahar, ada siang, ada malam, ada hidup, ada kematian, ada sehat, ada sakit, dan seterusnya. Wal fulkil lati tajri fil bahri, kapal yang berlayar, dilayarkan, dijalankan oleh Allah di laut, sehingga diberilah angin sehingga bergerak, kasih mesinnya dikasih hidup. Bima yanfa'un nas, sehingga untuk membantu kebutuhan manusia yang sulit ditempuh karena ada air, maka diberilah kapal untuk menyalurkan kebutuhan satu manusia kepada manusia yang lain, atau pesawat dan lain sebagainya. Bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, lalu Allah juga untuk membantu keperluan manusia, Allah menurunkan air, fa ahya bihil ardah, kemudian dengan sebab air tadi, atas izin Allah, Allah menghidupkan ba'da mautiha, sehingga ada kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia hidup, ada air, ada makanan yang tadinya kering. Wa batsa fiha min kulli dabbah, kemudian Allah dari suatu kehidupan membuat kehidupan menjadi berkembang biak yang banyak. Wa tasrifir riyah, dan Allah mengirim angin, tujuannya kalau tidak ada angin maka penyakit bisa cepat
karena adanya angin sirkulasi maka terkendali, sama dengan tempat yang pengap, ventilasi berkurang, pencahayaan berkurang, biasanya penyakit sangat banyak, jamur dan lain sebagainya. Wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Allah mengirim juga sahab al-musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Kalau tidak ada angin, bangkai-bangkai itu baunya bisa Masya Allah melahirkan penyakit. Karena ada air, ada angin, maka tertiuplah kering dan lain sebagainya sehingga udara menjadi bersih dan sejuk. Ada awan untuk melahirkan keteduhan, dikirimlah dibagi-bagi air itu. La ayatil liqaumi yaqilun, ini semuanya merupakan la ayatil liqaumi yaqilun, merupakan tanda-tanda dari berbagai tanda kekuasaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat waqtilafil lail. Al-lail itu jamak, mufradnya lailah. Itu kalau sama dengan tamrah. Tamrah itu tunggal, satu. Sama dengan lailah tadi tunggal, satu. Jamaknya al-lail. Tamrah tunggal, tamar itu banyak. Sama dengan nakhlah. Nakhlah itu satu. Nakhl itu untuk banyak, jamak. Demikian juga namlah. Namlah itu satu. Ada yang berpendapat itu menunjukkan perempuan. Artinya rajanya an-naml, semut itu perempuan. Satu, an-naml itu banyak. Dan nanti ketika Allah menyampaikan tentang an-naml, itu berada di dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 18. Ketika Raja Semut perempuan memberi arahan kepada teman-temannya agar beliau masuk ke rumahnya masing-masing, ke liangnya masing-masing, di antaranya supaya tidak terinjak-injak oleh pasukannya Nabi Sulaiman, khawatir tidak sengaja menginjaknya. Lagi pula supaya hatinya, ketakwaannya tetap terjaga, karena khawatir apabila melihat orang Nabi Sulaiman ini kan orang kaya, pasukannya juga khawatir kalau melihat orang kaya imannya tergoda, dan yang jelas itu khawatir terzalimi oleh pasukannya Nabi Sulaiman, khawatir nggak sengaja. Itu artinya bagaimana seorang pemimpin bisa berusaha menyelamatkan keluarganya, masyarakatnya. Lalu tentang al-fulki, as-sufun. Qala innama kariha dzalika Malik li'anna as-sufuna bil Hijazi sighar. Dulu Imam Malik punya pendapat atau berpendapat bahwa apabila orang jauh dari kota Mekah, haji dan umroh itu kalau perempuan tidak diperkenankan. Sangat tidak dianjurkan, karena kalau perjalanannya melalui laut, lautnya pakai kapal, kapalnya sempit sekali sehingga perempuan itu kasihan, auratnya kurang tertutup, kasihan karena berdesakan, dan kalau membuang hajat itu sulit dan kurang tertutup. Tapi kalau sekarang kan kapal besar-besar sehingga tidak masalah, laki maupun perempuan. Apalagi Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 97. Ini kita mulai dari Al-Qurtubi juz 2 halaman 188 sampai halaman 100 nanti insyaallah.
yang kita jelaskan. Lalu kita mencoba membaca tafsir atau penjelasan tentang kalimat rih, ya, tasrifir riyah. Ar-rih min rauhillah. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya ar-rih min rauhillahi ta'ti birrahmah. Ini angin merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah. Jadi segala sesuatu itu makhluk Allah, maka mintalah kepada Allah agar semua makhluk Allah yang berada di antara langit dan bumi ini dapat membantu kepentingan dan kebaikan manusia. Kecuali apabila manusia bertindak zalim, maka makhluk Allah yang lain itu akan tidak setuju kepada kemaksiatan manusia dengan berbagai tindakannya dan akibatnya akhirnya. Rih, itu kalimat rih, apabila memakai rih itu dia datang dengan menebarkan rahmah. Wa ta'ti bil adab, ada kalanya beliau mengantarkan azab, hukuman, peringatan dengan tegas. Apabila mengantarkan rahmah, ini sebagai kabar gembira bagi orang mukmin. Apabila itu mengantarkan azab, sebagai teguran yang sangat tegas kepada orang yang maksiat atau yang zalim agar dia menghentikan kemaksiatannya supaya tidak mencelakakan dirinya dan orang lain. Fa idza ra'aitumuha, apabila melihat siapa kalian semua, oleh karena itu apabila kalian semua melihat kepada rih, fala tasubbuha, jangan pernah mencaci maki siapa kalian semua kepada rih. Termasuk mencaci maki corona, covid ini tidak boleh, karena itu sama-sama makhluk Allah. Meskipun membahayakan atau tidak itu terserah manusia. Ketika manusia misal membuat nuklir yang ditujukan untuk membahayakan manusia, maka akibatnya bisa membahayakan manusia, berubahlah menjadi COVID dan lain sebagainya. Apabila nuklir diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak membahayakan manusia, bisa bermanfaat bagi manusia. Was'alu, akan tetapi mintalah siapa kalian semua Allah kepada Allah, khairaha, kepada kebaikan angin tadi. Sama dengan anggur. Anggur itu oleh Allah diciptakan untuk kesehatan manusia, buah anggur. Tapi bisa saja atas ulah manusia yang zalim, anggur itu diperas lalu airnya dipakai untuk sesuatu yang memabukkan. Ini ulah tangan-tangan manusia semuanya. Pohon dipakai untuk kepentingan manusia, kesejukan, kayu bakar, pepohonan, tanam-tanaman. Tapi apabila manusia zalim dengan cara menebangnya, lalu terjadilah banjir dan lain sebagainya. Wasta'idzu billahi min syarriha, apabila ada angin, makhluk Allah yang bernama angin, mintalah perlindungan siapa kalian semua billahi dengan Allah, maksudnya kepada Allah, min syarriha, dari mudarat yang akibat angin itu. Artinya semua itu ada yang mengendalikan. Karena ada yang mengendalikan, mintalah kepada yang mengendalikan. Sama dengan mohon maaf, pisau itu bisa bermanfaat. Misal untuk membuka semangka, semangkanya dibagi-bagi. Tapi pisau juga membahayakan apabila dipakai untuk membahayakan. La tasubbur rih, fa innaha min rauhillahi ta'ti birrahmah wal adab, walakin salullaha min khairiha wa ta'awwadhu billahi min syarriha. Ini diantaranya ada di dalam Al-Bukhari Adabul Mufrad 720, 906, Abu Daud 5097, Ahmad Juz 2 halaman 268, 518, Asy-Syafi'i Juz 1 halaman 200, Ibnu Hibban 1007, Ibnu Majah 3727, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Demikian juga ada lagi di Ibnu Majah, di tempat-tempat yang lain juga At-Tirmidzi 2257, An-Nasa'i di dalam Kubronya 10769 sampai 10770. Menurut sahabat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nusirtu, dibantu siapa aku,
atas izin Allah bis soba, dengan soba. Wa uhlikat, dan dihancurkan adun, siapa kaum Ad, orang yang maksiat kepada nabinya, bid-dabur, dengan dabur. Nanti dijelaskan antara soba dan dabur itu. Wa hadza makna ma jaa fil khabar anna Allah subhanahu wa ta'ala farraja an nabiyhi birrihi yaumal ahzab. Waktu Nabi di Ahzab 5 Hijriah, ketika banyak orang hendak mencelakakan Nabi dan para sahabat dan Islam, maka oleh Allah dibantu dengan Allah menurunkan pasukan berbentuk angin dan para malaikat. Faqala ta'ala wa arsalna alaihim riha. Artinya kemana saja, jangan pernah lepas kita berdoa kepada Allah dan berhati-hati. Dengan demikian, perjalanan kita akan selamat dan akan selalu dilindungi dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Farsalna alaihim riha wa junudan lam tarawha. Farsalna, maka mengirim siapa kami, alaihim, atas mereka, musuh, junud rih, kepada rih, wa junudan, dan pasukan malaikat, lam taroha, yang tidak bisa melihat siapa mereka, ha, kepada junud tadi. Demikian diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, demikian juga di dalam hadis Bukhari 1035, 4105, Muslim 900. Ini Ahmad juz 1 halaman 223, 373, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ar-riyah was-sahab, seperti huwallazi arsala ar-riyah, Al-Furqan 48, Al-Hijj 22, Allahu alladzi yursilur riyah, Ar-Rum 48. Nanti ada penggunaannya beda-beda ya, antara rih dan riyah di antaranya. Ar-riyah mubasysyirat, seperti diabadikan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 46. Biasanya penggunaan ar-riyah itu mubasysyirat, membawa kabar gembira, jadi membawa rahmat, seperti diabadikan di dalam Ar-Rum 46. Artinya angin itu insyaallah dengan lembut dia menyatu untuk menebarkan rahmat. Tapi kalau ar-rih berbentuk mufrad, itu biasanya dengan sekali hembusan, maka itu biasanya membawa sesuatu azab, langsung datang sekaligus keras luar biasa. Ad-Dhariyat itu seperti diabadikan dalam Al-Quran surah Ad-Dhariyat ayat 41 tentang penggunaan ar-riyah dan ar-rih. Tahwi bihir rih, Al-Hajj 31, war-riyah al-aqim itu. Faja'at fil Qur'ani majmu'atum ar-rahmati, ini berbentuk mufrad ma'al adab. Jadi kalau berbentuk jamak biasanya mengantarkan rahmah, apabila mufrad biasanya mengantarkan adab atau aqib, kecuali di dalam illa fi Yunus, kecuali di dalam fi Yunus fi qawlihi, berada di dalam seperti yang diabadikan di dalam surah Yunus ayat 22. Penggunaan kalimat rih ini pernah juga dipergunakan untuk mengirim kebaikan, tapi biasanya kebanyakan kalau rih ini al-aqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jarayna bihim birihin thayyibah. Itu. Kenapa agak kencang kuat? Biasanya rih itu kencang kuat karena untuk mendorong kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Didorong dengan rih yang thayyibah, yang nanti melahirkan hikmah luar biasa. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza habbatir rih, apabila ada angin yang kencang, maka dianjurkan kita berdoa. Di antara doanya, Allahumma ja'alha riyaha wa la taj'alha riha. Allahumma ya Allah, ij'al, menjadikanlah siapa engkau ya Allah, ha, kepada rih ini riyahan, kepada angin yang
sepoi-sepoi, kecil-kecil, lembut. Wala taj'alha rih. Jangan sampai engkau menjadikan angin yang datang sekaligus tapi kencang luar biasa. Diabadikan juga di dalam Asy-Syafi'i di dalam Al-Juz 1 halaman 253. Ini banyak sekali. Kalau di dalam Al-Qurtubi Juz 2 halaman 195 di tengah. Fas-soba nusirtu bis-soba, tadi dijelaskan di hadis sebelumnya, aku dibantu dengan angin soba. Soba itu apa? Harah ya bisa angin yang kering dan panas. Jadi wad-dabur, sedangkan wa uhlikat adum bid-dabur. Itu angin seperti itu bisa menghancurkan musuh. Sedangkan dabur ini baridah, angin yang membawa dingin luar biasa. Jadi panas, terlalu panas membawa juga azab, dingin terlalu dingin zamharira itu juga azab. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim itu ya narukuni a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya narukuni bardau wasalama, dingin tapi yang menyelamatkan, tidak terlalu dingin, karena kalau terlalu dingin beku, meninggal juga. Terlalu panas, terbakar. Jadi tengah-tengah. Wad-dabur baridatun rutbah, dingin basah bisa mencelakakan. Wal janub harah rutbah, angin selatan itu panas basah. Wasyamal utara itu dingin tapi kering, itu perbedaannya. Ada penjelasan ya. Kalau Ar-Rabi itu ada Ar-Rabi. Ar-Rabi itu ada musim tanam. Itu biasanya hewan lahir, air susu banyak. As-Saif itu ada kan yang musimnya 4. Ada Ar-Rabi musim tanam, itu musim. As-Saif ini musim buah matang biasanya. Biji kering. Kalau Al-Kharif ini matang biasanya. Matang, bagus, benar-benar kering, biji disimpan untuk musim panen. Lalu nanti di asyita, ketika musim hujan, itu turun hujan dan salju, tanah istirahat, simpan. Musim agak sedikit panas, bulan Rabi datang, itu nanti waktunya menanam lagi. Jadi musim Ar-Rabi itu ada musim bunga kalau Ar-Rabi itu. Kalau As-Saif itu musim panas. Jadi kalau musim bunga itu biasanya musim menanam. Banyak lahir hewan, air susu banyak. Kalau As-Saif itu musim panas. Nah, itu buah pada matang, biji kering. Atau musim Al-Kharif. Al-Kharif itu musim gugur biasanya. Nah, itu matang, buah bagus, benar-benar kering, biji-biji disimpan di musim. Kalau asyita itu musim dingin, musim sejuk, itu turun hujan, salju, tanah istirahat. Jadi tidak terus-menerus ditanemin supaya istirahat. Kayak orang kalau beranak terus itu juga kurang bagus. Sampai musim panas baru bulan Rabi datang. Jadi as-sabah harah ya bisa. Kalau baridah itu rutbah, al-janub itu selatan, harat rutbah, asyamal baridah ya bisa itu. Jadi lalu sekarang tentang tiupan. As-sabah itu dari mana? Mata angin angin dari arah kiblat menuju kiblat. Ad-dabur itu dari belakang kiblat ke arah kiblat itu. Antara barat dan timur itu dari mana itu? Dari pintunya yang sekarang itu. Nah itu. Kalau rih al-janub itu dari kanan kiblat ke kiri kiblat itu. Karena Nabi dari pintu itu begitu masuk langsung menghadap, misal masuk dari sini. Kalau di YouTube bisa kelihatan. Begitu masuk, langsung Nabi tidak toleh-toleh, beberapa langkah antara tiang langsung sholat. Nah itu.
Waktu di dalam Ka'bah Nabi sholat seperti itu. Riha shimal, kalau di luar karena Ka'bah itu kota, maka yang dari barat menghadap ke timur, yang timur menghadap ke barat, dan utara ke selatan, selatan ke utara. Riha shimal, itu dari kiri kiblat ke kanan kiblat itu. Jadi tadi kan ada hadis nusirtu bis soba, dari arah kiblat menuju ya, kiblat, seperti dari timur ke barat itu kalau di kita. Penjelasan seperti ini ada di dalam Al-Qurtubi, ini masih juz 2 halaman 194 195. Dari kanan dan kiri itu banyak sekali. Ada cerita yang sangat menarik, yaitu diabadikan diantaranya di dalam hadis Muslim. Nomor hadisnya 2984. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Bainama rajulun bi falatin minal ardh." Suatu ketika di zaman Nabi ini, katanya, di suatu zaman Nabi pernah menceritakan bahwa di suatu zaman pernah ada cerita, bainama rajulun bi falatin minal ardh, ada seorang di tanah yang luas begitu, fasami asautam, maka mendengar siapa rajul sautan kepada suara, fi sahabatin, suara itu sepertinya dari arah awan, berada di awan, sekitar awan itu ada seorang di tanah yang luas melihat awan, lalu ada suara di awan itu, iski hadiqata fulanin, menyiramlah siapa engkau, sahab, wahai awan, hadiqata fulanin, kepada kebunnya seseorang. Fatanaha dzalika sahabu, kemudian menuju apa awan itu atas perintah suara itu menuju ke kebunnya atau ladangnya atau tanahnya seseorang yang disebut namanya. Fa'afragha ma'ahu, maka menuangkan apa sahab tadi ma'ahu kepada airnya. Maka awan tadi menuangkan airnya artinya awan bergerak lalu hujan di tempat itu. Fi harratin, fa'afragha ma'ahu fi harratin, di harrah itu tempat yang agak semacam hitam, banyak bebatuan. Di situ ada tanah, artinya tidak terlalu subur. Faidzan syarjah, ternyata di situ ada saluran air. Mintil kasyiraji, qadis tau'abat, ternyata saluran air itu penuh dengan air karena ada hujan tadi. Dzalikal ma'a kullahu, fatatabba'al ma'a, kemudian si orang tadi yang pertama melihat awan, mendengar suara tadi, dia berjalan mencari kemana itu arahnya awan dan kemana itu hujan itu berada di mana, dan melihat air di saluran, terus kemana ini saluran air ini. Faidan, maka tiba-tiba orang yang pertama tadi melihat rajul, faidan, tiba-tiba rajulun, adapun seorang, qaimun, yaitu ada seorang yang berdiri, ada hambanya Allah yang berdiri, fi hadiqatihi, sedang dia berada di kebunnya. Ya, dalam pengertian kebun itu tanah yang tadinya semacam tandus, lalu nanti disebut hadiqah, kebun. Yuhawil ma, orang tadi anggaplah Pak Tani ini sedang ngurusin tanahnya, memberi air ke tanahnya, bimasahatihi, mengumpulkan air lalu menuangkan airnya ke tempat tanamannya. Faqallahu ya Abdullah, kemudian laki-laki yang pertama tadi bertanya kepada laki-laki yang ditemui, singkat cerita atau ringkasnya, kepada orang yang semacam istimewa. Ada awan sampai diperintahkan agar mengairi tanahnya orang tertentu. Ada keistimewaan apa ini orang? Ditanyalah, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, mas muka siapa namamu? Qala fulan, nama saya fulan. Dia menyebutkan namanya. Lismilladzi sami'a fis sahabati, ternyata
nama hambanya Allah ini sama dengan nama waktu terjadi percakapan atau disebut perintah Allah di awan tadi. Faqala lahu ya Abdullah. Kemudian orang pertama tadi bertanya kepada laki-laki tadi yang ada di tanahnya tadi, wahai hamba Allah, mohon maaf, kembali lagi. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'alni an ismi. Kemudian orang itu, kami ulangi, kembali lagi orang itu menimpali atau bertanya juga kepada laki-laki yang menanya tadi. Kenapa kamu bertanya tentang namaku? Ya, lalu beliau cerita, karena saya mendengar. Faqala, maka menjawab siapa rajul tadi yang pertama, inni sami'tu sautan fis sahabi. Sesungguhnya aku sami'tu, yaitu mendengar siapa aku, sautan kepada suara fis sahab yang ada di sekitar awan, alladzi hadza ma'uhu, yang nanti awan itu diperintahkan untuk mengairi, menghujani sebuah tanah, yang hujan itu ya hujan ini, dan rupa-rupanya tanah ini yang Bapak miliki ini. Alladzi hadza ma'uhu yaqulu iski hadiqata fulan lismika fama tasna'u fi hadza. Sebenarnya engkau ini wahai hambanya Allah punya kelebihan apa? Anda punya kelebihan apa dan tanah Anda ini punya kelebihan apa? Fama tasna'u fiha, apa yang Anda lakukan di tanah Anda? Qala, orang yang ditanya, orang yang kedua ini menjawab, amma idza qulta hadza, begini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Kami ini petani. Lalu kami berusaha dan berdoa, yaitu dengan cara bertani ini, kalau nanti dari tumbuh-tumbuhan kami ini menghasilkan buah, maka fa'atasaddaqu bithuluthihi, dari usaha kami ini kami mensedekahkan sepertiga. Maka mensedekahkan siapa aku bithuluthihi dengan sepertiga. Wa akilu ana, sepertiga untuk aku, kebutuhan aku, wa iyali, dan keluargaku. Sepertiga dari hasil usahanya untuk sedekah, sepertiga dipakai untuk dia dan keluarganya. Sepertiga lagi, thulutsan aruddu fiha thulutsahu, ya untuk modal lagi, untuk tanam lagi. Jadi karena dia bertani, bertanam dan usaha niatnya sebagian untuk disedekahkan, maka oleh Allah diberi kekhususan sehingga dibantu usahanya di saat tempat-tempat lain belum ada air, maka oleh Allah ini diutamakan untuk diberikan air, supaya kalau di tempat lain itu orang berusaha hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau yang dikhususkan oleh Allah ini karena begitu dia berhasil, maka hasilnya manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain yang sangat banyak. Oleh karena itu oleh Allah dibantu, dimudahkan. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan, usahakan segala langkah kita, di samping untuk kepentingan kita, untuk modal kita, untuk usaha kita, untuk keluarga kita, tapi juga kita niatkan sebagian, sepertiga paling tidak, paling sedikit untuk membantu orang lain. Karena terlalu banyak sekarang orang yang butuh bantuan di saat wabah seperti ini. Cuma ada orang yang berani menyampaikan kebutuhannya, ada yang dia tidak berkenan atau malu menyampaikan kebutuhannya. Wa fi riwayatin wa ja'alu thulutsahu fil masakini wasailina wa ibnis sabil wa fit tanzil, dan ini dibenarkan dan ini merupakan penjabaran atau cuplikan dari Al-Qur'an surah Fatir ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Al-Quran Al-A'raf ayat 57. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Ini cerita di Muslim 2983.
Ibnu Hibban 3353. Hadis diantaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Ahmad juz 2 halaman 296. Menurut sahabat Ibnu Majah mengambil cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a sahaban muqbilan min afakim minal afaki taraka ma huwa fihi wa in kana fi salatin hatta yastaqbilahu fayaqulu Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Nabi itu apabila ada awan, beliau itu pikirannya tidak tenang. Kalau beliau insya Allah pasti selamat. Yang beliau khawatirkan adalah umatnya. Khawatir gara-gara mendung melahirkan hujan, hujan ini melahirkan hujan yang membawa azab. Nabi itu yang selalu dipikirkan tuh umatnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Merasakan apa yang dirasakan umatnya. Fa'in, kalau amtara Allah, kalau umtira dihujankan. Qala, apabila sudah hujan, Nabi berdoa, Allahumma, bisa dibaca saiban nafi'an. Saba yasibu saiban, artinya ketika hujan sudah mulai mengalir, Nabi berdoa bisa marratain au thalathah, 2-3 kali. Ya Allah, mudah-mudahan seiring dengan turunnya air ini merupakan turunnya air yang bermanfaat. Kira-kira begitu. Wa in kasyafahu Allahu wa lam yumtir hamidallaha ala dzalik. Akhrajahu Muslim bima'nahu an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Kalau yang ini ada di Abu Daud 5099, An-Nasa'i di dalam Al-Kubronya 10.750, 1000, dan ada di 1830, Ibnu Majah 3889, Ibnu Hibban 1006. Hadis dari Siti Aisyah. Ada yang sangat jelas dari Siti Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumar rihi wal ghaim. Nabi kalau melihat awan itu, angin yang kencang, mendung yang tebal, urifa dzalika fi wajhihi. Nabi itu kurang tenang, ketahuan dari wajahnya, wa aqbala wa adbara. Nabi mondar-mandir berdoa sambil mendoakan umatnya. Fa idza matarat surra bihi wa dhahaba anhu dzalika. Apabila sudah hujan, maka Nabi agak pikirannya lebih tenang. Qalat Aisyah, fasa'altuhu, kemudian aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi ini seperti, jadi bukan tidak tenang, tapi seperti orang yang mondar-mandir begitu, gelisah sepertinya. Faqala, kemudian Nabi menjawab, ini sungguhnya aku, ya rahmatullah, ya khasyitu ayyakuna adzaban, aku khawatir ini mendung menurunkan hujan, yakunu adzaban, ayyakuna adzaban, khawatir merupakan azab, sullitu ala ummati, yang diturunkan kepada umatku. Wa yaqulu idza ra'al matar rahmah fi riwayatin faqala. Kenapa begitu? Karena Nabi mengingat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 24 ada yang mendung dipikir itu hujan membawa rahmah karena udah lama enggak hujan. Ternyata mendung tadi bukan melahirkan hujan tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Al-Ahqaf ayat 24. Kalau ini ada Bukhari, cerita ini sahih 3206, 4829, Muslim 899, Abu Daud 5098, At-Tirmidzi
3257, Ibnu Hibban 658, Ahmad juz 6 halaman 66. Semua hadis ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, termasuk juga Bukhari 4829 dan Muslim 899. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.